Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajaran, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Daerah seluruh Indonesia, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, para tamu undangan, serta ASN di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian tahun 2021. Saya mengapresiasi terselenggaranya Rakornas Kepegawaian tahun 2021 oleh Badan Kepegawaian Negara dengan tema Transformasi Manajemen ASN menuju Birokrasi yang Dinamis. Semoga Rakornas ini menjadi momentum untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan pembinaan dalam rangka transformasi manajemen ASN yang makin berkualitas. Pemilihan tema tersebut saya nilai tepat dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjawab dua tantangan besar birokrasi yang kita hadapi saat ini, yaitu pertama, kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan menuntut adanya perubahan tatanan pola kerja baru ASN dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan birokrasi yang tangguh, lincah, dan adaptif. Yang kedua, dinamika persaingan global seiring era revolusi industri 4.0 saat ini yang menuntut pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN yang lebih profesional dan berdaya saing. Hadirin yang saya hormati, reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara. Guna mencapai tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan tersebut, maka pemerintah telah menyusun Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kita berkeyakinan bahwa Indonesia menjadi negara maju yang memiliki pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu beradaptasi secara tepat, secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis melalui birokrasi yang dinamis. Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya profesionalitas ASN, pengembangan manajemen ASN dalam kerangka reformasi birokrasi dikelola melalui 3 aspek, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ketiga hal tersebut kedepannya menjadi faktor penting dalam pengembangan manajemen talenta nasional. Pemenuhan kualifikasi sejak tahun 2012 telah dilakukan pemerintah melalui sistem perencanaan, pengadaan, dan seleksi pegawai. Hingga saat ini proses perekrutan ASN telah dilakukan dengan adil dan transparan melalui sistem pendaftaran digital dan computer assisted test atau CAT. ASN yang direkrut diharapkan memiliki kualifikasi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan.
Standar kompetensi dilaksanakan melalui manajemen ASN berbasis sistem merit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemetaan, serta pengawasan penilaian kompetensi ASN. Pengembangan manajemen talenta harus sudah dilaksanakan secara objektif dan profesional, mulai dari awal perekrutan sampai ASN pensiun, dengan didukung asesmen data center yang kuat. Pengelolaan kinerja merupakan hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Baik buruknya kinerja birokrasi dapat menjadi tolok ukur dari keberhasilan capaian kerja dan outcome kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Ketiga variabel penting tersebut perlu dikelola dengan baik dalam satu sistem yang terintegrasi. Untuk itu saya mengapresiasi terbentuknya Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau SIMPEGNAS yang dikembangkan oleh BKN dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dan menjadi salah satu bukti nyata transformasi manajemen ASN. Hadirin yang saya hormati, arahan Presiden berkenaan dengan penyederhanaan birokrasi sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah ditekankan pada 3 aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja, dan transformasi jabatan. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan, efisiensi, dan transparansi. Hal ini untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara bagi ASN yang mengalami transformasi jabatan dimaksud, tidak dirugikan dari aspek kesejahteraan maupun karirnya. Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan pada aspek teknis dokumentasinya saja, namun harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pada organisasi pemerintah. Indikator perubahan pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap eksistensi serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat NKRI. Kesadaran ini juga harus terus ditingkatkan dan diimbangi dengan penerapan prinsip sistem merit yang menyeluruh. Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, saya minta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi agar segera dapat melaksanakannya sesuai arahan Presiden. Saya minta kepada Kementerian PAN-RB, BKN, LAN, semua kementerian dan lembaga serta Pemda untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan menuju terwujudnya transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja, dan transformasi jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi, yaitu pertama, percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Hal ini memerlukan dukungan terhadap penataan organisasi berbasis kinerja. Di samping itu juga optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan mobilitas ASN yang agile atau lentur. Kedua, percepatan digitalisasi pemerintahan,
dukungan terhadap penataan proses bisnis tematik sangat diperlukan. Saat ini yang mendesak adalah percepatan digitalisasi pelayanan publik seperti perizinan, pariwisata, UMKM, dan bantuan sosial. Hal ini perlu ditunjang dengan percepatan digital service platform dan percepatan interoperabilitas data secara digital. Ketiga, kolaboratif working pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah. Dan dalam kaitan ini penting untuk merancang penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat kompatibel dan akomodatif bagi sistem kerja kolaboratif seperti untuk menanggulangi kemiskinan, pencegahan stunting, dan penanggulangan pandemi COVID-19. Keempatnya, percepatan reformasi birokrasi daerah, termasuk penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP untuk percepatan tujuan pembangunan daerah. Dan kelimanya, perwujudan manajemen talenta nasional. Pentingnya ketersediaan sistem database manajemen talenta nasional untuk mendukung reformasi birokrasi yang diarahkan agar terjadi fleksibilitas, mobilitas, dan mutasi ASN di tingkat pusat dan daerah berdasarkan kebutuhan dan merit system atau mission oriented. Saya berharap Rakornas Kepegawaian tahun 2021 ini akan menghasilkan berbagai rekomendasi dan keputusan penting yang dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan ASN di Indonesia. Mengakhiri sambutan ini, saya juga minta kepada seluruh perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta ASN di seluruh Indonesia agar menjadi pelopor dan terus menyerukan serta memberikan teladan dalam kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan serta dukungan penuh terhadap suksesnya program vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Sebagai penutup, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian tahun 2021 secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan petunjuknya dan meridai setiap ikhtiar kita, serta memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.